Selamat malam semuanya. Malam. Kita masuk pada pelajaran sejarah manusia yang ke-12. Beshem Ha'af Ben Feruah Kodesh Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Sejarah manusia yang ke-12 ini adalah seri ke-18 Filosofi The Ancient Hebrew Wisdom. Kita akan mengupas sejarah manusia secara filsafat Yahudi. Dan apa yang saya bahas di sini adalah bab yang ke-25 dari buku Parashat Noah. Jika Anda nggak punya buku ini, Anda bisa membacanya di laman Sarapan Pagi, www.sarapanpagi.org. Dan di bab ke-25 ini membahas mengenai akhir hidup Nuh, yang total hidupnya adalah 950 tahun. Kejadian 9 ayat 28, dan Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi kalau di total umurnya 950 tahun lalu ia mati. Kejadian 9 ayat 29. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru syarat dengan nama-nama yang ditulis dalam silsilah-silsilah, dan silsilah-silsilah ini sudah kerap kali kita baca sejak Kejadian pasal 5. Dan inilah sejarah manusia yang dimulai sejak Adam. Bahkan di Perjanjian Baru untuk silsilah Yesus Kristus juga ditulis silsilahnya, yang dimana kata anak di sini, huios atau huyu, bahasa Ibraninya ben. Ben itu tidak selalu dalam artian anak, putra, tetapi juga dalam artian cucu atau keturunan. Dan silsilah Yesus ditulis dari sejak nama ayahnya, dan di sini ada ayah dari Maria, karena Lukas adalah silsilah Yesus Kristus dari sisi Maria. Terus menaik, kemudian sampai nama Nathan. Nathan ini adalah saudara dari Salomo, dari Batsheba, dan di sini ada nama Daud, ada nama Isai, ayahnya Daud, Boas, kakeknya Daud, kemudian suku Yehuda, kemudian Israel, Yakub yang memiliki 12 putra, dan Yakub ini adalah keturunan dari Ishak, Abraham, Nuh yang kita pelajari malam ini, dan silsilah Yesus dirunut sampai Adam yang dari Allah. Dan ketika Alkitab menulis nama-nama dalam silsilah, semuanya memiliki maksud. Maksudnya apa? Sejarah tentang manusia. Dari generasi Adam sampai dengan Nuh, Nuh adalah keturunan ke-10 dari Adam. Perhatikan, Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, Hanok, Metushalah, Lamek, Noah, semuanya ditulis umur-umurnya. Di Alkitab, kalau meninggal ditulis umurnya, ini berarti adalah golongan orang-orang saleh, golongan pahlawan-pahlawan iman. Dan Anda lihat di sini juga ada golongan pahlawan-pahlawan iman yang bisa dirunut sejak mulanya, yaitu Adam, dan Adam pun termasuk pahlawan iman. Karena Adam adalah orang yang beriman pertama di bumi. Dia adalah manusia yang berpikir pertama di bumi. Jadi kalau saya ditanya, ya Anda nggak setuju juga nggak apa-apa. Kalau saya ditanya, siapakah filsuf pertama di bumi? Saya bilang Adam. Karena dia adalah makhluk yang pertama yang memiliki kemampuan berpikir, dan dia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Jadi Adam adalah manusia yang cerdas luar biasa, memiliki kemampuan berpikir. Siapa filsuf pertama? Buat saya, Adam. Kalau Anda nggak setuju, bilang, oh bukan, filsuf harus dari Yunani. Ya silakan, nggak apa-apa. Kan berbeda boleh dong, ya. Nah, jadi di sini Adam sampai dengan Nuh. Nuh adalah keturunan ke-10. Angka 10 dalam gematria Ibrani adalah angka completeness. Jadi bukan sembarangan. Angka 3 adalah angka kekudusan. Sehingga Enos di sini orang yang pertama kali manusia itu menyebut nama Tuhan, atau pertama kali terjadi perbedaan antara orang-orang yang melawan Tuhan juga, Enos. Karena kata Enos itu artinya jatuh. Kemudian Hanok di sini adalah angka pengampunan, sehingga Henok di sini dia dapat mengalami kenaikan ke surga tanpa kematian. Karena angka 7 adalah angka pengampunan.
gematria ini ada di dalam filsafat letterisme Yahudi. Inilah generasi anak-anak Allah yang dimulai dari Set, dari Adam. Tuhan memilih Set, kemudian Enosh, Kenan, dan seterusnya sampai dengan Nuh. Dan karena ada manusia yang melawan Allah, yang tidak mau bertobat, dan golongan Set ini kemudian kawin-mawin dengan golongan Kain yang fasik, dan kemudian kefasikan merajalela di bumi, menyisakan Nuh, satu orang yang saleh kepada Tuhan, dan Nuh ini memiliki 3 putra. Maka Tuhan menghabisi semua orang-orang yang sudah melawan Allah ini dengan bencana air bah. Dan ini merupakan tindakan preventif dari Allah supaya manusia jangan musnah dalam kebinasaannya yang semuanya melawan Allah. Tuhan memilih orang yang saleh dari garis Nuh. Nanti Nuh Tuhan memilih dari garis Sem. Nah, Nuh memiliki 3 putra. Dan 3 putra ini melahirkan bangsa-bangsa di bumi. Dan untuk garis mesianik, Tuhan memilih Sem. Dari Sem, Tuhan memilih Eber. Dari Eber, Tuhan memilih Pelek, Abraham. Dan kemudian memilih Ishak, Yakub, dan Israel. Dan Israel dipilih oleh Tuhan sebagai bangsa pilihannya, sebagai sarana di mana nanti ada pemberes dosa seperti yang dinubuatkan Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, jadi di sini dalam kitab Kejadian Tuhan betul-betul memilih bangsa Israel. Tapi apakah pertanyaannya, kalau Tuhan memilih bangsa pilihannya bangsa Israel, apakah Tuhan mengabaikan bangsa-bangsa yang lain? Ternyata tidak. Bahkan Alkitab sebelum memulai keturunan Sem, Alkitab menuliskan keunggulan keturunan-keturunan Ham. Ini keren. Jadi Alkitab juga tidak mengabaikan keturunan dari Ham. Jadi tidak melulu Sem, tapi juga nanti pada saatnya Alkitab juga menuliskan keunggulan dari Yafet. Tetapi sebagai sarana di mana Tuhan memilih bangsa yang dikhususkan, Tuhan memang memilih Sem. Tapi Tuhan juga memberikan kemampuan, keunggulan bagi keturunan Ham dan Yafet. Nanti kita akan membuktikannya. Dan karakter Nuh, semua nama-nama di Alkitab itu selalu berkaitan dengan namanya. Karakternya berkaitan dengan namanya. Karena nama dalam bahasa Ibrani itu Shem. Shem itu adalah bentuk konstrak atau kependekan dari Neshama. Neshama, Shem. Jadi nama selalu berkaitan dengan jiwanya, dengan karakternya. Dan nama Nuh adalah seorang yang memberikan leisure, memberikan Noah, memberikan rest, penghiburan, rest. Penghiburan pada tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 17 dan 19. Dan ketika Nuh ini lahir, orang tuanya memberikan nama penghiburan supaya Nuh ini memberikan penghiburan bagi tanah yang sudah dikutuk oleh Allah. Kejadian 5 ayat 29. Saya agak mengulangin sedikit karena kita akan beralih dari Nuh kepada satu sosok yang sangat luar biasa, yaitu Nimrod. Jadi sesuai nama Nuh berasal dari kata infinitif lanuah. Karena di sini Nuh diharapkan orang tuanya untuk memberikan rest bagi tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Nah, inilah generasi Adam sampai dengan Nuh, Adam, Set, Enosh, dan ini semua nama-nama yang di sini adalah nama-nama pahlawan iman. Nah, mungkin Anda agak heran melihat timeline di sini. Bagaimana dengan Metusalah? Apakah Metusalah itu binasa pada bencana air bah? Karena yang dibinasakan adalah orang-orang yang fasik saja, kemungkinan Metusalah itu sudah meninggal tepat sebelum terjadinya bencana air bah. Karena bencana air bah sedianya diadakan oleh Tuhan untuk membinasakan orang-orang yang fasik. Tetapi para pahlawan iman ini karena tubuhnya itu berasal dari debu tanah dan debu tanah itu sudah dikutuk oleh Tuhan, Kejadian 3 ayat 17 dan 19, maka bagaimanapun manusia akan memiliki kerusakan tubuh yang berasal dari tanah, bisa menua dan bisa mati dan pada akhirnya mati.
Adam meninggal pada umur 930 tahun, Metushalah meninggal pada umur 969 tahun, kemudian Nuh meninggal pada umur 950 tahun, dan ini adalah generasi-generasi awal yang manusia itu bisa hidup hampir 1 milenium. Kenapa mereka bisa hidup hampir 1 milenium? Karena kemungkinan mereka ini masih memiliki keturunan dari gen Adam yang sempurna. Dan setelah itu, lama-kelamaan, umur manusia menjadi makin pendek. Anda tahu umurnya Musa 120 tahun saja. Ya. Dan bahkan Daud meninggal pada usia 70. Umur manusia makin pendek, kemungkinan dari kualitas tubuh yang tidak sesempurna zamannya Adam dan keturunannya mula-mula dulu. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang ke-21, bicara mengenai genealogi bangsa-bangsa. Bahwa bangsa-bangsa di dunia itu lahir dari keturunan Nuh yang berjumlah 70 sehingga 70 menjadi lambang global dunia sebagai angka gematria. Jadi daftar bangsa-bangsa dan bahasa-bahasa dari ke-70 keturunan Nuh ditulis dalam Kejadian pasal 10. Perhatikan, Alkitab itu tidak menuliskan kenapa kok manusia itu ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek. Di sini tidak diceritakan di Alkitab. Kemungkinan perubahan-perubahan itu merujuk kepada lokasi-lokasi manusia di mana tempat mereka berada. Mungkin mineral airnya, semuanya akan mempengaruhi bentuk tubuh manusia. Alkitab hanya menuliskan daftar bangsa-bangsa berdasarkan nama-nama. Jadi tidak membicarakan kulitnya hitam, kenapa yang satu hitam, kenapa yang satu kuning, yang satu lebih putih, dan sebagainya. Tinggi pendeknya juga nggak dituliskan karena Alkitab hanya memfokuskan keturunan bangsa-bangsa ini dari nama-nama. Jadi kalau ada ilmu-ilmu nanti yang dapat mengidentifikasi, ilmu-ilmu biologi yang dapat mengidentifikasi kenapa ras manusia itu ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kulitnya berbeda-beda, itu ilmu tersendiri. Karena Alkitab itu bukan buku sains, tetapi ini lebih ke buku sejarah dan sebenarnya juga banyak bicara mengenai filsafat. Dan buat saya, Alkitab adalah buku filsafat yang paling awal. Di Kejadian pasal 10 bicara mengenai kelahiran bangsa-bangsa, angka 70 merujuk kepada keturunan Nuh dari Sem, Ham, dan Yafet. Kalau Anda hitung sebenarnya ada 72 sebenarnya, tapi ada nama-nama yang sama, ada 2 orang yang namanya sama, sehingga lebih dilihat pada angka 70-nya, walaupun secara numerik 72, bukan 70, tapi ada nama-nama yang sama ya. Perhatikan. Kejadian 10 ayat 2, keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, dan seterusnya. Loncat ke ayat 5, dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa di daerah pesisir, itulah keturunan Yafet, masing-masing tanahnya dengan bahasanya sendiri. Wow, dengan bahasa-bahasa mereka sendiri. Jadi kalau di sini ada 14 keturunan, berarti ada 14 bahasa. Nah, di sini belum dikasih tahu kenapa ada perbedaan bahasa. Nah, nanti juga ketika Alkitab memerinci keturunan Ham. Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put, Kanaan, dan seterusnya. Ayat 8, Kush memperanakkan Nimrod. Ini penting, nama ini penting. Ingat-ingat ya nama ini. Berarti Nimrod ini adalah keturunan Ham dari Kush. Dan keturunan Ham ini ada 30 dijumlahkan ya. Ada 30. Kemudian di ayat 20 menuliskan begini. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka, menurut bahasa mereka. Wow. Berarti ada bahasanya sendiri-sendiri. Berarti keturunan Ham punya 30 macam bahasa. Masalahnya, kapan ini terbagi menjadi bahasa-bahasa? Nah, ini menarik. Tidak ada buku sejarah manapun, tidak ada buku filsafat manapun yang pernah ditulis yang mencatat
kelahiran bahasa-bahasa. Hanya Alkitab yang biasanya direndahkan oleh kaum filsuf sebagai buku iman saja, padahal nggak pernah ada buku filsafat manapun menceritakan kenapa bahasa-bahasa itu terpecah-pecah. Derrida pun tidak membahas kenapa bahasa itu terpecah-pecah, walaupun dia itu terkenal dengan teori dekonstruksi kata. Dia pun nggak membahas bahwa bahasa itu ada ditulis seorang filsuf mana. Enggak. Hanya Alkitab saja yang menuliskan kelahiran bahasa. Tidak ada buku yang lain. Hanya Alkitab. Maka kalau Alkitab direndahkan sebagai buku iman saja, terbatas sebagai buku iman saja, itu adalah bentuk kesombongan dari kaum filsuf-filsuf dunia. Nah, sekarang bagaimana dengan keturunan Sem? Keturunan Sem ada 26, ada Elam, Asyur, Arpaksyad, ya, Aram, dan seterusnya. Sampai nanti dituliskan juga. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Berarti di sini ada 26 dengan bahasanya sendiri-sendiri. Dan di pasal ke-10 ini pun belum juga dikasih tahu. Kenapa mereka itu bahasanya bisa berbeda-beda? Kapan bahasa itu berbeda-beda? Kapan genealoginya? Nah, ini menarik. Hanya Alkitab saja yang bercerita tentang ini. Sepinter-pinternya filsuf, sepinter-pinternya manusia. No idea kenapa bahasa itu bisa terpecah-pecah. Genealogi bahasa lahir dari 70 keturunan Nuh. 70 keturunan Nuh memiliki bahasanya sendiri-sendiri. Dari manakah genealogi bahasa? Mengapa bahasa manusia bisa berbeda-beda? Hanya Alkitab bercerita tentang hal ini. Tidak ada kitab suci manapun, tidak ada buku filsafat manapun bicara mengenai genealogi bahasa yang berbeda-beda selain kitab suci Torah. Ini adalah timeline dari ilmu filsafat yang berkembang di dunia, yang disusun oleh para ahli filsafat, para ilmuwan filsafat, yang memulai ilmu filsafat itu dari Thales. Thales dari Miletus yang baru muncul di bumi abad ke-6 sebelum Masehi. Tapi sepanjang kita belajar mengenai sejarah manusia, perhatikan, sejak Nuh pun itu sudah ada genealogi hukum sipil. Kita sudah pelajari kan? 7 hukum Nuh. Seva, Mitzvot, Bene, Noah. Jadi 7 hukum Nuh adalah hukum sipil pertama yang ditulis di dalam Alkitab. Nah, keren kan? Bahkan ini ribuan tahun sebelum Thales muncul kan? Nah, dan bahkan Nuh sendiri ketika dia membangun sebuah bahtera, dan bahtera itu sangat kuat menghadapi bencana air bah. Di situ kan artinya juga ada akal budi yang digunakan oleh Nuh ketika membangun bahtera. Ketika dia menamai putra-putranya, itu semua kan kemampuan berpikir. Jadi kalau timeline ilmu filsafat harus dimulai dari seorang Thales, buat saya ini adalah nggak adil. Kalau dianggap Musa itu sebagai penulis buku iman, tapi bukan buku filsafat, tapi di sini kan ada Confucius, ada Siddhartha Gautama, dan seterusnya. Kenapa Musa tidak dituliskan sebagai seorang filsuf? Nah ini mungkin ya. Kalau Musa ada di sini, Salomo ada di sini, maka itu akibatnya apa? Filsafat Ibrani mendahului filsafat Yunani kan? Mungkin itu yang mereka nggak rela. Bahwa filsafat Ibrani mendahului filsafat Yunani. Tapi nggak apa-apa. Anda boleh nggak setuju dengan saya ya? Nah, di sini baru ada nama Plato. Nama Plato ini, Platon, menarik ya. Buat orang Yahudi, kemampuan berpikir, keindahan berpikir, itu berasal dari Tuhan saja. Jadi Hashem Bechokmah, Yesat Aretz. Dalam Amsal 3 ayat 19 atau Bereshit Rabbah 27 ayat 10. Tuhan dengan hikmatnya meletakkan dasar bumi. Tuhan dengan
kemampuan berpikirnya, dia meletakkan dasar bumi. Tuhan dengan filsafatnya meletakkan dasar bumi. Jadi hokma buat orang Yahudi, buat orang Ibrani, itu berasal dari Hashem saja. Kesombongan manusia tidak akan bisa mengalahkan filsafat, kemampuan berpikir dari penciptanya, yaitu Tuhan sendiri. Amsal 3 ayat 19. Dengan hikmat, hokmah, kebijaksanaan. Hokmah itu artinya kebijaksanaan, filsafat, kemampuan berpikir. Tuhan meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Hashem behokma yatsat aretz konen shemaim bitefuna. Dia menetapkan langit dalam pengertiannya. Jadi hokma adalah filsafat dalam bahasa Ibrani. Dan filsafat dimulai dari Tuhan ketika meletakkan dasar bumi. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia dalam gambar dan rupanya, rupa ini image Allah ada di dalam manusia ciptaannya, maka tidak bisa tidak buat saya, Anda nggak setuju nggak apa-apa, seorang filsuf pertama, seorang manusia yang bisa berpikir, memiliki kemampuan berpikir pertama adalah Adam. Dan dia adalah pahlawan iman yang pertama. Nah, bagaimana dengan Platon? Platon hidup pada sekitar abad keempat sebelum Masehi, dan di sini ada seorang yang sangat menarik, yaitu Justinus Martyr yang hidup pada abad kedua Masehi, seorang apologet Kristen abad kedua, dikenal karena membela kekristenan di hadapan kaum Platonis pada zamannya. Dalam verse apologinya pada chapter ke-59, ia menyatakan bahwa pemahaman Plato tentang penciptaan dunia berdasarkan tulisan Musa. Wow. Dengan demikian, kenapa Musa tidak dimasukkan sebagai seorang filsuf dalam timeline ilmu filsafat? Kalau Plato saja itu mendapatkan inspirasi dari Musa, ya kan? Nah, Musa digambarkan dalam tulisannya yang berjudul Republik. Tulisan dari Justinus Martyr ini masih kontroversial. Mungkin para filsuf dunia nggak setuju. Wah, ini bikin-bikinan gereja, gitu kan? Nah, jadi ini bikin-bikinan gereja mengenai tulisan Justinus Martyr tentang Plato obligation to Moses. Ya, it's okay. Sebagian para ilmuwan filsafat ini nggak setuju dengan pendapat dari Justinus Martyr ini. Ini bikin-bikinan gereja, tapi menarik. Philo dari Alexandria itu menulis buku The Life of Moses, yang menulis Musa itu the all great Moses. Musa adalah seorang filsuf terbesar sepanjang zaman. Bahasa Ibraninya Moshe Rabenu, Rabban Shekol Haneviim. Musa itu rabi besar kami, guru besar bagi semua nabi-nabi. Nah, ini juga dalam tulisan Philo. Kalau Philo juga mengakui kehebatan filsafat dari Musa, lagi-lagi kita lihat bagaimana ilmu filsafat dunia tidak menempatkan Musa sebagai yang mula dari timeline ilmu filsafat, tapi ditulis dari Thales, dari Miletus, yang baru muncul abad ke-6 sebelum Masehi. Satu lagi ada nama Theophrastus of Eresos. Theophrastus of Eresos ini adalah murid dari Aristoteles. Aristoteles juga memiliki murid yang lain, yaitu Alexander the Great. Kenapa Alexander the Great begitu hebat dalam usia mudanya, dapat menaklukkan bangsa-bangsa karena dia muridnya Aristoteles. Dan muridnya Aristoteles yang lain adalah Theophrastus of Eresos. Dan menarik, Theophrastus of Eresos itu menuliskan Jews are the philosopher by race, atau Jews a nation of philosopher. Keren, ya kan? Nah, jadi kenapa ilmu filsafat dunia tidak dimulai dari Musa? Ya, kalau Musa duluan berarti filsafat Ibrani lebih tua daripada filsafat Yunani. Mungkin ini yang mereka nggak rela untuk menempatkan filsafat Ibrani lebih tua. Ya, oke. Urusan itu kita lupakan saja. Kita mempelajari
tentang Israel. Israel adalah bangsa pilihan. Dia adalah disebut sebagai Am Segula, bangsa spesial, a peculiar people, the chosen people. Dan ketika Allah memilih Abram, dia berkata, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian pasal 12. Perhatikan ini kejadian pasal 12. Tapi Musa sebelum bercerita mengenai Abram atau Abraham, dia bercerita tentang satu sosok yang luar biasa. Ini menarik. Kenapa? Ya. Tapi sebelum itu, bicara mengenai Israel dahulu. Israel ketika sudah menguasai tanah perjanjian di Kanaan, kita sudah belajar mengenai tanah Kanaan yang kemudian diperuntukkan kepada bangsa pilihan Tuhan, yaitu keturunan Abraham. Dan ketika keturunan Abraham masuk ke tanah Kanaan dan berhasil membuat kerajaan di situ, mulai dari Daud, kemudian Salomo, dan setelah Salomo mati, kerajaan Israel terbelah menjadi dua pada tahun 922 sebelum Masehi. Kerajaan Yehuda di selatan, kerajaan Israel utara yang di sebelah utara dengan ibu kota Samaria, yang di selatan ibu kotanya adalah Yerusalem. Ini ceritanya panjang. Kenapa kok yang di utara itu terpecah? Karena yang di utara adalah kerajaan yang dikuasai oleh keturunan Yusuf, yaitu Efraim, yang diberkati oleh Yakub sebagai putra sulung. Kejadian 48. Nah, menariknya, Kejadian 49, Yakub ini memberikan tongkat kerajaannya bukan kepada Efraim, bukan kepada Yusuf, tetapi kepada Yehuda. Nah, ini itu bahasan yang berbeda lagi. Nah, kemudian setelah kerajaan ini terpecah, yang di utara itu tidak setia pada Tuhan, sehingga 10 suku di utara itu dibiarkan Tuhan hilang, tinggal yang di selatan. Yang di selatan ini lumayan karena di sini ada bait Allah, tetapi mereka juga nggak setia. Dan ketidaksetiaan mereka itu membuat mereka dikalahkan oleh bangsa asing, yaitu bangsa Babel. Nah, bangsa Babel ini adalah bangsa keturunannya Nimrod, Nimrod keturunan Kush, Kush keturunan Ham. Wow. Israel kan bangsa pilihan Tuhan, tapi ada satu masa yang Tuhan berkenan untuk bangsa asing itu untuk mengalahkan bangsa pilihannya sendiri. Dan mereka dibuang ke Babel pada tahun 586 sampai 516 sebelum Masehi. Nah, tapi dari sinilah bangsa pilihan Tuhan yang berada di Kanaan ini, kemudian di Babilonia ini bangsa pilihan Tuhan itu berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, termasuk dengan bangsa Babilonia tentu saja, dan termasuk pada bangsa-bangsa Yunani. Nah, mereka dibuangnya kan pada abad ke-6 sebelum Masehi kan. Nah, disinilah masa di mana awal dari para filsuf Yunani itu muncul. Nah, jadi ini bertepatan dengan pembuangan bangsa Israel ke Babel. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan, yang disebut sebagai anak sulungnya Tuhan, tapi bisa menjadi bangsa buangan di Babilonia? Siapakah bangsa yang bisa mengalahkan Israel, bangsa pilihan Tuhan? Tentu saja bangsa yang bisa mengalahkan Israel ini bangsa yang luar biasa banget dong. Karena Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Jadi di Babilonia ini, bangsa pilihan Tuhan pernah menjadi tawanan, orang jajahan selama 70 tahun di Babilonia. Menarik. Jadi ini adalah bangsa ketika mereka exile dari tanah sucinya, exile di sini. Anda tahu di mana itu Taman Eden berada? Yaitu sebuah taman yang dikelilingi oleh 4 sungai. Di antaranya ada 2 sungai, yaitu
Tigris dan Efrat. Dan ketika Adam dan istrinya itu berbuat dosa, Adam dan Hawa itu berbuat dosa, mereka dibuang. Nah, dibuangnya di mana? Di sekitar tempat yang ada sungai Tigris dan Efrat, bukan? Nah, demikian juga ketika orang-orang Israel ini melawan Tuhan, mereka pun dibuang di sekitar Babel yang ada aliran sungai Tigris dan Efrat. Kok bisa sama? Kenapa tempatnya sangat signifikan? Pada pembuangan di Babel itu, kemudian bangsa Israel itu berinteraksi dengan orang-orang Yunani yang terkenal dengan keindahan mereka dalam berpikir. Wow. Nah, ya, orang-orang Israel adalah para pembaca Taurat. Mereka melaksanakan ibadah sesuai dengan Torah dan tentu saja ketika di pembuangan itu, ya, ketika ada di pembuangan itu mereka ada interaksi dengan orang-orang Yunani. Ditulis dalam Daniel 10 ayat 20. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Nah, ada Yunani, ada Persia, dan yang lain-lain. Disinilah momen dalam pembuangan itu orang-orang Israel berinteraksi dengan banyak bangsa-bangsa. Nah, Anda tahu di sini? Tadi menurut apologinya Justinus Martyr yang mengatakan bahwa Platon itu terinspirasi oleh Musa. Dan Platon ini baru muncul pada abad keempat sebelum Masehi, yang dimana tulisan Musa sudah dikenal oleh orang-orang Yunani sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, disinilah kita dapat melihat titik temu bagaimana orang Yunani itu mengenal hikmatnya Musa. Walaupun tulisan Justinus Martyr ini masih dipermasalahkan kebenarannya, tapi kalau kita melihat timeline seperti ini, bahwa ternyata mereka ada interaksi, ada momen yang membuat mereka itu dapat berinteraksi, yaitu ketika mereka dibuang ke Babel. Di masa yang kemudian kan, di abad ketiga sebelum Masehi, ada seorang raja yang luar biasa, namanya Alexander the Great. Dia datang ke Tanah Suci dan menguasai Tanah Suci di Israel. Jadi di sini, sejak zaman Alexander Agung dan Daniel, kebudayaan bangsa Yunani sangat meluas di Timur Tengah dan ada interaksi keduanya. Kebudayaan Helenistik dan juga kebudayaan dari orang-orang Ibrani. Nah, dari sini kita dapat melihat interaksi mereka. Masuk ke